foretrækker faktisk det røde. Smart det. Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Darkland The Return 2023. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan iring-iringan mobil agen federal yang sedang membawa seorang pemuda gangster ke pengadilan. Diketahui pemuda gangster tersebut akan menguak semua kejahatan kelompoknya sendiri. Sesampainya di dekat gedung pengadilan, terlihat ketua agen federal bernama Helen terus menjaga pemuda tersebut. Namun tak berselang lama, tiba-tiba si pemuda gangster itu dihabisi entah oleh siapa. Adegan berpindah ke penjara, dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Jet yang baru saja bangun. Siang harinya, ketika Jet sedang asik bermain catur, ia melihat seorang napi yang sedang dibuli oleh para napi lain. Jet yang merasa kasihan, ia pun menghampirinya dan mengajak napi yang sedang dibuli itu untuk bermain catur dengannya. Sontak para pembuli yang takut kepada Jet hanya diam saja. Di sini Jet mengatakan agar napi tersebut segera beradaptasi dengan lingkungan penjara. Keesokan harinya, Jet dibawa oleh petugas sipir ke sebuah ruangan karena telah ada orang yang menunggu Jet. Ternyata orang tersebut adalah Helen, si ketua agen federal. Di sini Helen menjelaskan kalau ia sedang berusaha menguak semua kejahatan dari seorang ketua gangster bernama Mudir. Helen juga bercerita kalau kemarin ia sempat menangkap anak buah Mudir yang akan bersaksi di pengadilan. Namun sayangnya, anak buah Mudir dihabisi tepat di dekat gedung pengadilan, yaitu kejadian yang sebelumnya kita lihat. Mendengar cerita tersebut, Jet bertanya apa hubungannya dengan dirinya. Helen menjawab kalau ia akan membebaskan Jet asalkan Jet mau menjadi mata-mata Helen dalam menguak semua kejahatan Mudir. Helen juga tahu kalau Jet sekarang pasti rindu dengan istri dan putranya karena Jet sudah lama mendekam di dalam penjara. Kemudian, Helen akan menunggu jawaban dari Jet pada esok harinya. Ketika Jet sudah kembali ke dalam sel, terlihat ia terus memandangi foto putranya yang membuat Jet berpikir untuk menerima tawaran dari Helen. Keesokan harinya, Helen kembali menemui Jet dan bertanya apakah Jet bersedia atau tidak. Jet pun menjawab bersedia. Kemudian Helen menjelaskan kalau sebelum dia dibebaskan dari penjara ini, ia harus menarik dulu perhatian dari seorang bernama Adila. Karena Adila, Jet nantinya bisa bergabung dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Mudir. Diketahui Adila adalah salah satu tangan kanan Mudir yang juga mendekam di penjara ini. Kemudian saat di lapangan penjara, Jet berpikir bagaimana cara ia menarik perhatian Adil. Hingga pada akhirnya, Jet nekat menghajar pria yang merupakan anak buah Adil. Dengan segera petugas sipir menghentikan Jet dan memasukkannya ke sel isolasi. Beberapa hari setelah itu, Jet pun dikeluarkan dari sel isolasi dan Adil segera mendatangi Jet. Di sini Adil pun bertanya, kenapa tiba-tiba Jet menghajar anak buahnya. Jet pun menjawab kalau ia sedang gabut karena sebentar lagi ia akan dibebaskan dari penjara. Sementara Jet tidak mempunyai pekerjaan apapun saat keluar nanti. Mendengar hal itu, Adil yang sudah tahu akan kebrutalan Jet selama di sini, ia pun mencoba menawari pekerjaan untuk Jet saat nanti bebas dari penjara. Namun dengan syarat, Jet harus menghabisi seorang napi yang berada di sel 157. Jet yang tidak bisa menolak, ia pun setuju dengan syarat tersebut. Malam harinya Jet terlihat berjalan ke sel 157 dan tanpa ragu menghabisi orang di sana sesuai dengan perintah Adil. Semenjak saat itu, Jet sekarang terus bergaul dengan kelompok Adil dan tunduk kepada semua perintahnya.
Singkat cerita, Jet akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan nanti malam, ada orang suruhan Adil yang akan menjemput. Setelah keluar dari penjara, Jet mencoba menemui sang istri di tempat kerjanya. Namun betapa terkejutnya Jet saat melihat sang istri yang sekarang tengah mengandung anak orang. Di sini istrinya mengatakan kalau ia sudah menikah lagi karena Jet terlalu lama mendekam di dalam penjara. Mendengar hal itu, Jet pura-pura tegar dan mengatakan kalau ia hanya ingin bertemu dengan putra mereka. Si istri menjawab kalau Jet bisa menemuinya pada esok hari. Malam harinya, Jet dijemput oleh beberapa orang suruhan Adil. Namun ketika sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba di sini seseorang bernama Jimmy mengatakan kalau ia adalah salah satu tangan kanan Mudir, si ketua gangster. Dan apabila Jet sampai ketahuan berkhianat, maka Jimmy tidak akan segan-segan menghabisinya. Setelah itu, Jet pun kembali diturunkan dari mobil. Keesokan harinya, Jet mendatangi rumah mantan istrinya. Ia juga sempat berkenalan dengan seorang pria yang merupakan suami baru si mantan istri. Kemudian pada akhirnya, Jet bisa bertemu dengan sang putra yang sudah lama ia tinggalkan. Tampak mereka sangat canggung karena sang putra baru pertama kalinya ia bertemu dengan ayah kandungnya. Setelah itu, Jet pergi ke galeri seni untuk kembali bertemu dengan Helen. Di sini Helen mengatakan kalau Jet harus segera menguak semua kejahatan Mudir ketua gangster agar Jet bisa hidup tenang seperti dulu. Kemudian Helen juga memberikan sebuah peralatan seperti GPS dan alat perekam. Malam harinya saat Jet sedang berada di apartemen, tiba-tiba ia didatangi oleh Jimmy si tangan kanan yang meminta Jet agar segera ikut dengan mereka. Ketika naik ke dalam mobil, Jet langsung dipasangkan penutup kepala dan pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, penutup kepala itu akhirnya dibuka dan ternyata Jet diminta untuk mengobati luka tembak di kaki salah satu anggota gangster. Diketahui, Jet ini dulunya adalah seorang dokter bedah yang cukup terkenal. Kemudian saat Jimmy terus saja nyerocos, Jet meminta Jimmy dan yang lainnya untuk keluar agar ia bisa fokus mengoperasi luka tembak tersebut. Namun Jimmy yang mendengar hal itu langsung menodongkan pistol kepada Jet sambil mengatakan kalau Jet tidak berhak mengatur mereka. Lalu Mudir si ketua gangster langsung saja menghentikan keributan tersebut. Di sini Mudir menuruti perintah Jet dengan menyuruh semua orang untuk keluar. Sementara Mudir tetap akan di sini karena anggota gangster yang terluka itu adalah keponakannya. Dengan pengalaman sebagai dokter, Jet akhirnya berhasil mengeluarkan peluru di kaki keponakan Mudir. Kemudian Mudir pun mengucapkan terima kasih kepada Jet karena Jet telah menolong si keponakan. Beberapa hari setelah itu, memperlihatkan kelompok Mudir termasuk Jet yang sedang mendatangi kelompok gangster lain. Diketahui kelompok gangster lain itu dipimpin oleh seorang pria bernama Boba. Di sini Mudir bertanya kepada Boba, apakah kelompok Boba ini ingin memulai perang dengannya. Boba pun menjawab kalau ia hanya ingin berbisnis dan sebaiknya mereka mengurus bisnis masing-masing tanpa ada yang mengganggu. Boba juga meminta maaf karena sebelumnya ia telah menembak kaki keponakan Mudir. Hal itu terjadi karena keponakan Mudirlah yang ingin menembaknya duluan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Mudir menyuruh Boba untuk berbisnis di sebelah timur, namun tetap harus membayar pajak kepada dirinya. Kemudian kelompok Mudir pun pulang untuk nongkrong di tempat biasa mereka nongkrong. Sesampainya di sana, terlihat Jet yang sekarang sudah mulai akrab dengan sebagian anak buah Mudir. Tak lama dari itu, Jet dibuat terkejut setelah melihat kalau tetangganya dulu sekarang menjadi salah satu anak buah Mudir. Orang ini bernama Didi, dan Jet kenal dengan orang tua Didi.
Kemudian Mudir menjelaskan kepada Jet kalau Didi ini adalah salah satu kurir terbaiknya dalam peredaran barang haram. Setelah itu, Mudir menyuruh Jet untuk keluar karena ada tugas yang harus Jet kerjakan. Ketika sudah keluar, Jet diam-diam menaruh GPS di mobil Mudir. Lalu tak lama Jimmy tangan kanan datang dengan satu anak buahnya yang bernama Michael. Di sini Jimmy meminta Jet dan Michael untuk mengambil barang haram di suatu tempat yang sudah dibungkus dengan sebuah pot bunga. Dan pulangnya mereka berdua harus mengambil jalan yang berbeda. Sebelum pergi, Jimmy mengatakan kepada Jet apabila Jet sampai gagal, maka Jimmy akan langsung menghabisinya. Singkat cerita, Jet dan Michael akhirnya sampai di tujuan mereka. Michael mengambil satu pot bunga yang berisi barang haram dan ia akan pergi terlebih dulu. Lalu ketika Jet baru saja mengambil pot bunganya dan ia juga akan segera pergi, tiba-tiba dalam keadaan terjatuh, Jet sempat menaruh GPS di mobil mereka. Lalu setelah mereka pergi, Jet terpaksa mengikuti mereka yang ternyata GPS-nya mengarah ke markas milik gangster Boba. Di sini Jet mengatakan kepada anak buah Boba kalau ia ingin bertemu dengan Boba dan mengambil kembali pot bunga yang telah mereka curi. Karena Jet datang seorang diri, mereka pun mengizinkan Jet untuk masuk. Setibanya di dalam, Boba sangat kagum dengan nyali Jet yang berani mendatangi markasnya walaupun hanya sendirian. Namun Boba mengatakan kalau nyali saja tidak cukup karena Boba akan segera menghabisi Jet. Hingga di suatu kesempatan, inilah yang terjadi. Jet berhasil menyandera Boba dan berhasil mengambil kembali barang yang telah mereka curi. Kemudian setelah itu Jet pun berusaha kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, Jet kembali ke markas Mudir. Di sini Jet menjelaskan kalau ia terlambat datang karena barang yang seharusnya ia bawa sempat dirampok oleh kelompok Boba. Mendengar hal itu, Mudir tidak langsung percaya dan Jet harus bisa membuktikannya. Jet dengan segera mengeluarkan sebuah pistol milik Boba yang sebelumnya ia rampas. Dan pada akhirnya Mudir pun percaya dengan Jet dan mereka akan segera memulai peperangan dengan kelompok Boba. Keesokan harinya, Jet kembali menemui Helen untuk memberikan semua bukti rekaman yang telah Jet kumpulkan. Lalu Jet bertanya apakah semua bukti ini sudah cukup untuk menangkap Mudir. Helen menjawab belum, dan Jet harus terus menjadi mata-matanya sampai ia berhasil meringkus Mudir. Setelah itu, ketika Jet hendak pulang ke apartemen, tak sengaja ia bertemu dengan Didi yang merupakan tetangganya dulu. Di sini Jet kesal kepada Didi yang sekarang malah menjadi bagian dari kelompok gangster. Jet meminta Didi untuk segera keluar dari gangster apabila ada kesempatan. Kemudian Didi meminta tolong kepada Jet karena barang haram yang sedang ia edarkan malah tidak dibayar oleh konsumennya. Apabila sampai Mudir tahu, maka Didi pasti akan disiksa. Mendengar hal itu, Jet segera mendatangi konsumen tersebut. Lalu setelah bertemu, Jet langsung memaksa konsumen itu agar secepatnya membayar sebelum Jet menghabisinya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jet, Didi, dan keponakan Mudir yang diperintahkan untuk mengantarkan sebuah paket barang haram ke suatu tempat. Namun ketika mereka di dalam mobil, tiba-tiba kelompok Boba datang dan langsung menyerang mereka. Keponakan Mudir harus tewas, sementara Jet dan Didi berusaha kabur dengan masuk ke salah satu toko. Di sisi lain, Helen yang ternyata sedang mengawasi mereka langsung ikut bertindak untuk melindungi Jet. Hingga di suatu kesempatan, tak sengaja Jet bertemu dengan Helen. Di sini Helen mengatakan kalau Jet harus berhati-hati dan ialah yang akan membereskan kelompok Boba. Ternyata, percakapan tersebut didengar dan dilihat oleh Didi. Singkat waktu, Jet dan Didi kembali ke markas. Mudir sekarang mulai curiga kalau salah satu anggotanya pasti sudah ada yang berkhianat.
karena tidak mungkin kelompok boba dan polisi sampai mengetahui rencana pengiriman mereka. Keesokan harinya, Mudir dan beberapa anak buahnya mendatangi sebuah tempat yang biasa mereka gunakan untuk menyiksa. Ketika sudah di dalam, ternyata Mudir sudah tahu kalau pengkhianat di dalam kelompoknya adalah Michael. Di sini Mudir memaksa Michael untuk berkata jujur apakah Michael adalah seorang pengkhianat. Awalnya Michael mengatakan tidak, hingga Mudir menyuruh Jimmy dan Jet untuk menyiksa Michael. Setelah mendapatkan banyak siksaan, akhirnya Michael mengaku kalau ialah yang sudah membocorkan informasi mengenai pengiriman barang haram kepada kelompok boba. Michael terpaksa melakukan hal itu karena kelompok boba sudah mengancam ibunya. Kemudian Mudir kembali bertanya, apakah Michael yang sudah menaruh GPS di mobil serta bersekongkol dengan polisi? Michael tidak mengaku dan bersumpah kalau ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun karena Mudir tidak percaya, pada akhirnya Michael pun segera dihabisi. Setelah itu Jet pergi menemui Helen untuk kembali memberikan bukti rekaman suara yang ia dapatkan. Jet juga bercerita kalau Mudir akan segera merekrut para pemuda untuk dijadikan anak buahnya. Untuk itu Jet meminta Helen agar segera menangkap Mudir sekarang juga. Dan ditambah lagi, ia yakin sebentar lagi penyamarannya akan segera terbongkar. Mendengar hal itu, Helen tetap menyuruh Jet untuk bertahan sampai di mana waktu yang tepat ia pasti akan meringkus Mudir. Keesokan harinya memperlihatkan Jet dan putranya yang sedang bermain wahana bersama. Ternyata sekarang Jet sudah mulai dekat dengan putranya tersebut. Mereka juga mencoba banyak permainan yang membuat putra Jet begitu senang. Sementara di sisi lain, ternyata Didi sedang diinterogasi oleh Mudir. Mudir meminta Didi untuk menjelaskan bagaimana ia dan Jet bisa lolos dari serangan kelompok boba kemarin. Padahal Mudir tahu kalau saat kejadian Didi dan Mudir masuk ke dalam toko dan seharusnya mereka berdua terjebak di sana. Didi akhirnya mengatakan kalau waktu itu ada polisi yang menyelamatkan mereka berdua dan polisi tersebut sempat mengobrol dengan Jet. Mendengar cerita itu, akhirnya Mudir sadar kalau selama ini Jet adalah mata-mata agen federal. Adegan berpindah ke Jet dan putranya yang baru saja hendak pulang. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh kelompok Mudir. Mereka tentu berencana akan menghabisi Jet karena Jet adalah seorang mata-mata. Beruntung Jet berhasil mengelabui mereka dan Jet segera membawa putranya pulang ke rumah. Sebelum putranya diturunkan, Jet meminta maaf karena selama ini ia tidak menjadi seorang ayah yang baik. Setelah itu ketika Jet hendak pulang ke apartemen, ia pun segera menghubungi Helen untuk memberitahu kalau penyamarannya sekarang sudah terbongkar. Namun tiba-tiba, kemudian mereka segera memasukkan Jet ke dalam mobil dan akan segera membawa Jet ke tempat penyiksaan. Sesampainya di sana, Mudir ingin berbicara terlebih dahulu dengan Jet lewat telepon sebelum Jet dihabisi. Mudir mengatakan lewat telepon kalau ia sangat kecewa dengan Jet yang telah berani mengkhianatinya. Namun akibat dari itu, maka Mudir pasti akan menghabisi putra Jet termasuk mantan istrinya. Mendengar hal tersebut, Jet memohon untuk tidak melibatkan mereka dalam urusan ini. Tapi sayang, Mudir tetap akan melakukannya. Setelah itu, Jimmy mengatakan kalau Mudir pasti akan menugaskan dirinya dalam membantai keluarga Jet. Maka dari itu, Jimmy bertanya apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan. Terlihat Jet yang terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya secara diam-diam. Hingga di suatu kesempatan, inilah yang terjadi.
akhirnya, Jet berhasil menghabisi Jimmy. Kemudian Jet bergegas pergi ke markas Mudir untuk membantai semua orang yang ada di sana. Sesampainya di markas, Jet langsung menghabisi satu orang yang ada di luar, lalu ia masuk ke dalam dan kembali menghabisi semua anak buah Mudir. Ketika Jet sampai di ruangan atas, ternyata Mudir tidak ada di sana, dan Jet hanya bertemu dengan segerombolan remaja yang baru saja direkrut Mudir untuk menjadi anak buahnya. Di sini Jet merampas pistol mereka, lalu menyuruh mereka untuk segera pulang, termasuk Didi. Hingga setelah para remaja itu pergi, tiba-tiba Mudir muncul dan sempat menembak kaki Jet. Hingga ketika Mudir akan benar-benar menghabisinya, ternyata Didi kembali sambil menodongkan pistol ke arah Mudir. Didi sekarang sadar kalau ia telah masuk ke jalan yang salah. Lalu bersamaan dengan itu, tiba-tiba pada akhirnya Mudir meninggoy di tangan Jet. Setelah kejadian itu, Jet meminta Didi untuk berjanji kalau Didi jangan sampai pernah lagi masuk ke dunia gangster. Dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai dengan selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.